Turun ayat berkenaan hukum rajam, dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku, ketika Rasulullah SAW wafat kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Musnad Ahmad 25112 menyatakan rayaplah yang memakannya, sedangkan di Sunan Ibnu Majah 1944, kambing yang memakannya. Kedua ayat Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia saja, mana ini boleh. Ya bebas saja yang mana. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi, seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca kitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai channel Sunan Nabi dan juga pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz. Dan kali ini khusus tentang tindakan atau cara Ustadz Nababan untuk melecehkan kitab suci kekristenan. Dalam artian ini penghinaan terang-terangan kepada Kristen. Tetapi ketika kita bandingkan dengan channel Sunan Nabi yang juga membahas tentang Islam, jadi Sunan Nabi diburu polisi dan bahkan channelnya di take down, dan channel An-Naba TV aman-aman saja. Bahkan channel Islam-Islam yang lain yang memojokkan iman Kristen, yang menghina Tuhan Yesus, yang menghina Bunda Maria, yang lecehkan kitab suci Kristen, itu pemerintah diam saja, dan juga Majelis Ulama Indonesia diam-diam saja. Nah teman-teman sekalian, cuplikan di awal tadi, itu salah satu cuplikan channel daripada Sunan Nabi. Nah, kenapa saya mau tampilkan ini teman-teman sekalian? Alasannya, supaya pemerintah dan pihak kepolisian juga ya bisa berlaku adil. Ya, kalau seandainya channel Sunan Nabi dan juga channel-channel Kristen yang lain itu di take down, bahkan kemarin ya viral ya tentang film Kristen yaitu His Only Son, itu diprotes oleh mereka. Lalu bagaimana ya dengan video-video dan channel-channel Islam yang memojokkan iman kekristenan yang tentu saja membuat gaduh, meresahkan masyarakat pastinya, menghina kekristenan secara terang-terangan. Nah, bagaimana tanggapan mereka di situ? Dan itu yang pertama ya. Yang kedua, alasan saya mengangkat tema ini dan buat konten seperti ini agar ya teman-teman ya polemikus
seperti Ustadz Ucup, Ustadz Somad, Ustadz Nababan tadi, kemudian Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, ada Aristo, ada Jonathan Nandar, kemudian ada Irene Handono, Bangun Samudra, ada banyak sekali teman-teman sekalian. Nah, harusnya kalian bahas nih, bukan justru melaporkan, tapi kalian meluruskan dong. Dan supaya kalian juga punya bahan, agar kalian fokus bahas hadis, bahas Al-Quran. Tidak fokus bahas agama lain. Ya, seperti agama Kristen. Jadi berfokus saja untuk membahas agamamu. Nah teman-teman sekalian, langsung saja dulu untuk kita menikmati video daripada channel Nabi. Dan juga nanti kita akan bacakan komentar-komentar di channel tersebut. Berikut videonya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa tiada apapun yang bisa mengubah firman-Nya. Dia tegaskan hal itu di Quran, Surah Al-Hijr, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Juga di Quran, Surah Al-An'am, ayat 34. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Akan tetapi, di hadits Sunan Ibnu Majah 1934, Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam, dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku, ketika Rasulullah SAW wafat kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Musnad Ahmad 25112 menyatakan rayaplah yang memakannya, sedangkan di Sunan Ibnu Majah 1944, kambing yang memakannya. Kedua ayat Quran itu sudah lama hilang. Siapakah yang ternyata mampu menghilangkan firman Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tiada apapun yang bisa mengubah firman-Nya. Kita akan lihat teman-teman sekalian ya, ada beberapa komentar di sini. Ada 1,1 ribu komentar di video Sunan Nabi ini teman-teman. Kita lihat pertama sekalian ya, ada dari Antonia Banderas ya. Kenapa si Somad nggak berani muncul di YouTube untuk meluruskan cerita ini? Ya, jadi ada 28 balasan ya. Kemudian sayangnya ayat persusuan nggak ada di Quran. Kalau ada, gua pasti pindah domisili dekat rumah Habib Rizik dan Habib Hanif. Sungguh nikmat, apalagi yang kau dustakan. Kemudian ada lagi ya, ini dari Demi Juradu ya. Yang jadi tersangka, burung-burung, rayap, kambing. Ternyata binatang bisa lepas dari penjagaan Allah. Nah, ada 50 ini ya, ada 50 balasan di banyak sekali ya. Kayaknya yang benar-benar memusnahkannya justru Aisyah. Soalnya dia nggak mau dirajam. Selingkuh terusan sih. Terus soal hukum menyusui orang dewasa, karena dia nggak mau para selingkuhannya jadi saudaranya. Kemudian ayat ini. Ayat itu kemungkinan sengaja dihilangkan oleh Aisyah dengan memberinya kepada kambing. Logikanya tidak mungkin kambing tahu ada kertas di bawah bantal. Tapi babi pula disalahkan dan diharamkan untuk umat muslim. Oke. Coba ya kita lihat yang lain lagi ya. Di sini ada Setia Purnomo ya. Ajaran prank yang terbaik di dunia ini belum ada yang bisa menandingi prank orang Arab ini. Sangat parah. Kemudian ada Reddy Martin. Katanya firman Allah terjaga. Tapi dimakan hewan, hukumnya ada, hadisnya ada, tapi tidak tercantum dalam Quran. Gugur deh Islam, rayap kambing beda pendapat lagi. Allah. Kemudian ada lagi teman-teman sekalian, para mualaf dan umat Nabi Arab yang nonton video ini semoga aja semakin istighfar dan insaf dan istiqomah dan cerdas dan waras. Kemudian ada lagi ekspresi Muhammad di sini lucu ya, bikin aku ketawa guling-guling. Aduh. Kemudian ada lagi yang lain. Mantap Sunan Nabi, maju terus, buka sampai akar-akarnya, Tuhan memberkati. Wah. Lalu ada lagi, berarti ada 3 makhluk yang mampu mengalahkan Allah SWT, yaitu burung, rayap, dan kambing. Kemudian, astagfirullahaladzim, ternyata burung, rayap, dan kambing lebih berkuasa daripada Allah. Ada nauzubillah ya, min syalik katanya. Kemudian burung, rayap, dan kambing, binatang terkutuk bisa menghilangkan firman. Lalu kambing rayap burung harus dihukum mati. Waduh, kambing rayap burung, tanggung jawab tuh. Kalau rayap makan kertas itu pasti, tapi kalau burung, kambing aneh bin ajaib. Kertas rasa rumput dong.
Kemudian ketiga hadis itu benar adanya tugas rayap mencari tahu keadaan surah itu. Selanjutnya setelah itu di mana kambing masuk dan kemudian memakannya. Selanjutnya kambing dibawa terbang merpati ke surga. Ya, sumbahenol kuasamu, lain-lain ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan juga komentar para netizen ya di channel Sunnah Nabi tersebut ya. Itu ya bermacam-macam. Intinya teman-teman sekalian bahwa apa yang ada di channel Sunnah Nabi itu menyakiti umat Islam ya, menurut mereka dan menurut para ulama itu sangat salah. Nah, kemudian ya Sunnah Nabi diharapkan supaya dihukum ya, ditangkap ya, dan dihukum seberat-beratnya. Tetapi bagaimana dengan Ustaz Nababan tadi yang menghina Alkitab, yang menghina ajaran kekristenan, yang menghina kitab suci ya, ayat-ayat suci yang diimani oleh orang-orang Kristen. Kemudian bagaimana dengan Ustaz Abdul Somad yang menghina salib Kristen, bilang jin kafir. Bagaimana dengan bangkai Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Yesus menikah berpoligami, Yesus punya anak dan juga istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Kemudian bagaimana dengan Ustadz Ahmad Kainama ini lagi teman-teman sekalian berkata Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria, lahirlah Yesus yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Bagaimana dengan Rehan Dono yang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul palsu yang memutarbalikan, bahkan yang mengangkat Yesus jadi Tuhan, dan banyak tuduhan-tuduhan muslim yang lain. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita serahkan sama pihak yang berwajib. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam teman-teman sekalian. Haleluya.